Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini dan sebagai pertemuan pertama saya mohon maaf sekali karena kita tidak dapat melaksanakan kuliah secara Zoom, secara tatap muka daring langsung karena ada satu dan lain hal sehingga saya berinisiatif untuk membuat eh, video untuk penjelasan mengenai konsepsi dasar pesan-pesan promosi kesehatan. Nah, yang pertama, kita harus tahu dulu mengapa harus ada pesan dan media dalam kegiatan promosi kesehatan. Nah, promosi kesehatan sendiri merupakan suatu bentuk dari komunikasi, informasi, dan edukasi, di mana di dalam komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE ini dibutuhkan kita menyampaikan sebuah pesan. Nah, pesan yang kita sampaikan tentu harus dituangkan dalam suatu media sehingga pesan tersebut dapat tersampaikan. Nah, pesan adalah ungkapan bahasa dari komunikator ke komunikan untuk tujuan komunikasi. Nah, dalam mengembangkan suatu pesan ini diperlukan kemampuan antara ilmu dan seni. Pesan tidak harus dikembangkan oleh para ahli yang mampu menganalisis dan mendesain strategi pesan, namun yang penting dapat membangkitkan emosi. Jadi memang dalam penyampaian pesan antara si pemberi pesan ke target atau sasaran yang ingin kita berikan pesan atau informasi itu harus dilakukan dengan strategi-strategi tertentu. Tidak hanya membutuhkan ilmu saja, namun kita harus melihat seninya atau cara-cara seperti apa yang bisa kita berikan agar pesan tersebut sampai. Contohnya kita harus melihat dulu siapa siapa sasaran atau target yang akan kita berikan informasi, apakah masih muda atau sudah tua, karena berbeda subjek yang akan kita berikan informasi, berbeda pula metode dan cara yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan. Nah, untuk pembuatan isi pesan itu ada meliputi 3 poin atau 3 buah eh, hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada tema atau ide, yang kedua isi pesan, lalu visualisasinya. Jadi harus ada dulu idenya seperti apa, lalu bisa kita buat isi pesannya seperti apa, lalu bisa diwujudkan atau dituangkan melalui bentuk visualisasi. Nah, ini contohnya. Ada contoh poster itu mengenai keluarga sehat. Nah, di sini kita bisa lihat pesan-pesan yang ingin disampaikan, ada dibuat semacam list-list seperti kesehatan ibu anak, lalu pengendalian penyakit menular dan tidak menular, kesehatan jiwa, pelaku sehat, rumah atau lingkungan sehat. Nah, ini sudah diberikan poin-poin penting yang ingin ditekankan dalam masing-masing aspek kesehatan. Nah, lalu kita lihat di sebelahnya ini tentang tentang berhenti merokok ya. Jadi memang di suatu pesan itu bisa divisualisasikan ke dalam bentuk seperti bentuk poster ini. Nah, lalu bagaimana pesannya efektif? Nah, suatu pesan dapat dikatakan efektif dan kreatif jika memenuhi 7 kriteria. Nah, kriteria apa saja? Yang pertama itu ada command attention, yaitu mengembangkan satu ide atau pesan pokok. Nah, bila terlalu banyak ide dapat membingungkan sasaran dan dapat lebih mudah bagi mereka untuk melupakan pesan tersebut. Jadi, dalam
melakukan suatu kegiatan promosi kesehatan, nah pesan yang kita sampaikan tuh harus fokus. Misalnya kita mengambil ide atau tema apa seperti tadi contohnya itu merokok. Nah, kita fokus ke merokok, apakah cara apa pencegahannya atau bagaimana cara untuk berhenti merokok dan lainnya. Lalu ada clarify the message, yaitu membuat pesan itu yang mudah, sederhana, dan jelas. Nah, pesan yang efektif itu harus memberikan informasi yang relevan dan baru untuk sasaran. Nah, sebab bila diremehkan oleh sasaran, secara otomatis pesan tersebut dapat dikatakan gagal. Jadi kita harus melihat subjeknya ya, seperti yang saya katakan tadi. Misalnya kalau ke orang tua, bahasanya kita tidak bisa menggunakan bahasa ilmiah, bahasa yang berat. Jadi gunakanlah bahasa-bahasa yang dapat mereka mengerti, yang apa ya, bahasa yang dalam keseharian mereka seperti itu. Nah, beda lagi kalau pada anak sekolah, gunakan bahasa yang mereka itu paham gitu. Beda lagi kalau kita memberikan promkes ke teman sebaya kita gitu kan. Nah, jadi memang dibuat sederhana mungkin, sejelas mungkin agar makna dari pesan yang kita sampaikan itu dapat diterima oleh orang yang ingin kita berikan informasi. Nah, lalu ada creative trust, yaitu pesan itu harus dapat dipercaya. Nah, tetapi hal tersebut tidak terlalu penting, yang terpenting adalah realitanya. Jadi memang pesan itu harus benar ya, tidak dibuat-buat. Contohnya ini imunisasi. Nah, ini jelas ya, apa sudah ada di sini, apa tergantung dari umur bayi jenis imunisasinya apa. Lalu yang keempat itu ada communicate a benefit. Lalu tindakan yang dilakukan harus memberikan keuntungan. Nah, jadi sasaran itu termotivasi oleh bunyi pesan dengan tujuan akan memperoleh keuntungan dari pesan tersebut. Nah, contohnya ini, kenapa mereka itu harus menimbang balita setiap bulan misalnya. Dan ini dijelaskan di sini mengapa posyandu, apa manfaatnya untuk mereka. Dijelaskan di dalam poster seperti yang dicontohkan ini. Lalu yang kelima ada konsistensi, yaitu pesan yang kita sampaikan itu ya, yang disampaikan itu harus konsisten. Jadi menyampaikan satu pesan utama di media apa saja secara berulang kali. Nah, jadi memang pesan yang kita berikan itu harus apa ya, konsisten ya, tidak berubah-ubah agar responden atau komunikan yang akan kita tuju itu tidak salah menangkap apa yang ingin kita sampaikan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini uh, memberikan pesan yang sama, tetapi mungkin bentuknya berbeda. Mungkin ada yang ditampilkan seperti leaflet, ada yang ditampilkan seperti spanduk, seperti itu. Nah, lalu ada return to the main, yaitu pesan dapat menyentuh akal dan rasa. Jadi tidak hanya memberikan alasan teknis dan dapat diterima oleh akal pikiran, tetapi juga dapat menyentuh nilai-nilai emosional, penyampaian pesan oleh tokoh terkenal atau public figure. Nah, jadi dibutuhkan juga rasa. Jadi kita harus mempunyai apa ya, kepekaan rasa, nilai-nilai emosional juga, apakah pesan kita bisa menyentuh subjek yang ingin kita tuju. Nah, ini contohnya bisa dilihat. Lalu ada call to action, yaitu mendorong untuk bertindak atau berbuat sesuatu. Jadi ini bisa seperti pemakaian ungkapan atau kata-kata yang memotivasi ke arah tindakan.
Nah, contohnya itu misalnya ayo ke posyandu atau waspada atau lakukan 3M+. Nah, ini kan apa contoh-contoh pemakaian ungkapan kata yang diarahkan untuk melakukan satu tindakan. Nah, misalnya nih waspada terhadap nyamuk Aedes aegypti penyebab demam berdarah. Ini banyak kita temui juga ya di berbagai poster juga. Nah, lalu ada struktur pesan. Yang pertama itu attention atau perhatian, jadi agar pesan dapat lebih menarik perhatian khalayak sasaran, maka diperlukan bantuan berupa yaitu ukuran untuk media cetak atau airtime, atau jam tayang atau jam siar jika ingin ditampilkan di media televisi untuk media penayangan atau penyiaran. Nah, penggunaan warna, lalu ada tata letak, jenis-jenis huruf, itu sangat mempengaruhi bagaimana nanti pesan yang ingin kita sampaikan. Contohnya misalnya dalam bentuk media cetak, kalau misalnya digunakan warna atau desain yang menarik, pasti akan apa akan menarik orang yang sekilas melihat langsung ingin melihat lagi posternya tentang apa gitu. Atau misalnya kalau jam tayang di TV, jam tayangnya di TV misalnya dalam bentuk iklan, mungkin iklannya bisa lebih menarik. Atau di jam siar dapat disampaikan dengan pembawaan yang baik. Nah, ini contoh untuk poster. Ini kan warnanya agak mencolok warna kuning, jadi penggunaan warna dari tulisannya juga, lalu gambarnya, desainnya juga, serta yang penting itu isi pesan yang ingin disampaikan itu sampai dengan apa? Dengan kalimat yang sederhana gitu. Lalu ada minat atau interest. Jadi minat dari khalayak sasaran perlu dibangun agar ada rasa ingin tahu lebih jauh. Nah, perhatian harus segera ditingkatkan menjadi minat sehingga timbul rasa ingin tahu secara lebih rinci. Nah, sehingga juga dapat merangsang orang ingin tahu lebih lanjut. Nah, ini misalnya dari iklan Kemenkes yang seperti ini, tapi mungkin orang banyak sudah tahu maksudnya ini apa gitu ya. Lalu ada kebutuhan atau keinginan atau desire. Jadi suatu pesan itu harus berhasil menggerakkan keinginan khalayak sasaran untuk bertindak, berperilaku sesuai dengan harapan. Nah, kebutuhan dan keinginan mereka juga terpenuhi jika melakukan sesuatu tindakan tertentu. Misalnya itu obat generik, murah, dan bermutu. Lalu stop demam berdarah dengan 3M+. Gitu. Ini contohnya. Lalu ada conviction atau rasa percaya. Jadi membangun rasa percaya itu harus dilakukan sehingga khalayak tidak meragukan pesan kesehatan yang ada. Nah, dengan adanya bukti-bukti terkait, bahkan jika memungkinkan dengan gambar-gambar terkait informasi dan pesan kesehatan tersebut, maka khalayak sasaran dapat semakin mempercayai informasi atau pesan kesehatan yang dimaksud. Nah, ini contohnya ya. Jadi ditampilkan gambar yang berhubungan dengan pesan yang ingin kita sampaikan. Lalu ada action atau tindakan. Jadi pada tahap ini kebutuhan khalayak sasaran sudah terpenuhi. Nah, di antara mereka sudah mulai goyah dan tersentuh emosinya. Namun masih timbul perlawanan atau adanya keraguan-keraguan dalam diri mereka. Nah, apakah benar yang dijanjikan dari pesan tersebut? Nah, demikian harus lebih diyakinkan dengan data yang ada bahwa pesan tersebut patut dilakukan dan keputusan yang diambil juga semakin mantap. Jadi, kalau misalnya mereka sudah mulai apa ya, melihat, berpikir, lalu sudah agak tersentuh emosinya, jadi mereka pasti juga bertanya, ini benar nggak ya, gitu kan. Jadi memang harus diyakinkan lagi dengan menampilkan data pada pesan tersebut. Nah, misalnya seperti ini cikungunya ya, dari kata-katanya, dari kalimat yang ditampilkan, misalnya bagaimana cara antisipasinya gitu.
Dari yang sudah saya sampaikan tadi, hmm, ini adalah yang bagian pertama ya untuk pertemuan keempat ini. Jadi minggu besok nanti ada sambungannya lagi. Nah, untuk pertemuan kali ini sampai di situ. Nah, dilanjutkan dengan tugas kelompok. Jadi untuk PJ mata kuliah Promkes nanti bisa dibagi teman-temannya menjadi 7 kelompok. Nah, lalu carilah 3 poster yang berkaitan dengan promosi kesehatan. Bebas mau pilih poster apa saja yang ada, bisa dicari di internet juga atau dari poster-poster yang ada di Kementerian Kesehatan atau yang dibuat oleh LSM dan sebagainya macamnya. Lalu silakan dilakukan identifikasi dengan anggota kelompok apakah sudah sesuai dengan 7 syarat kriteria pesan efektif yang tadi sudah kita bahas juga, serta unsur-unsur struktur pesan yang efektif. Jadi jadi tiga poster masing-masing itu dilakukan identifikasi berdasarkan 7 syarat dan unsur-unsur yang tadi. Nah, dilihat misalnya apakah pesannya apa misalnya dari apa kata-katanya mudah, sudah sederhana dan mudah di diterima. Lalu juga misalnya tadi dari kepercayaannya, apakah kira-kira trustnya bisa dipakai di situ apa tidak. Nah, setelah itu bisa perwakilan kelompok saja atau ketua kelompok itu bisa upload di iLearn dengan format PDF. Nah, dikumpulkan pada hari ini. Jadi kalau misalnya untuk kelas A2 dan A1 itu kan pada hari Senin. Jadi hari Senin pada hari yang sama dikumpulkan. Kalau bisa di saat akhir kuliah sesuai dengan jadwal kuliah masing-masing kelas. Oke, jika tidak ada jika tidak ada. Oke, sekian dulu untuk pertemuan pertama dengan saya pada hari ini. Saya mohon maaf sekali kita tidak bisa melaksanakan kuliah dengan Zoom. Insya Allah untuk minggu depan kita kuliahnya dengan Zoom dan dengan Ellen juga. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.